salah satu eh, topik mengenai eh, IKM atau ilmu kesehatan masyarakat yang sangat berhubungan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya nanti, khususnya untuk tropical disease, yaitu tingkat prevalence atau distribusi dari penyakit-penyakit tropis di Indonesia. Ya, ada yang tahu apa itu prevalence? Ada yang tahu? Ada yang tahu yang prevalence itu apa? Prevalence penyakit tropis itu apa? Atau prevalence itu apa saja? Prevalence kalau ini artinya ya adalah suatu tingkat kejadian penyakit, ya, tingkat kejadian penyakit, yaitu apa-apa prevalence adalah kejadian suatu penyakit, ya. Jadi kalau berhubungan dengan tropis yaitu adalah, jadi kita akan membahas adalah kejadian suatu penyakit khususnya pada wilayah tropis. Kita kan adalah negara tropis, ya. Nah, berbicara tentang epidemiologi penyakit tropis, tidak terlepas daripada kosakata atau tidak terlepas dari suatu suku kata yang namanya dengan prevalence dan distribusi, ya. Karena epidemiologi itu membahas antara prevalence dan distribusi dan determinan faktor. Determinan faktor itu adalah faktor resiko. Prevalence kejadian penyakit, distribusi adalah suatu sebaran, ya, sebaran dari suatu penyakit tersebut. Apakah berdasarkan dengan tingkat umur, tingkatan umur atau penggolongan umur atau kelompok grup atau grup umur, misalnya 10 sampai 15, kemudian 15 sampai 20, ya, 25 sampai 40, kemudian distribusi penyakit tersebut. Kalau kita mau lihat seberapa besar orang yang berjenis kelamin perempuan dengan berjenis kelamin laki-laki, berapa persen mereka lebih, ya, rasionya, perbandingannya antara kalau diukur dengan jenis kelamin itu berapa, kemudian berdasarkan wilayah boleh, ya, berdasarkan pekerjaan boleh, ya. Jadi itu yang disebut dengan distribusi suatu penyakit. Sedangkan prevalence adalah angka kejadian penyakit dibagi dengan jumlah orang yang terpapar maupun yang tidak terpapar maupun yang tidak terpapar dikali dengan jumlah populasi yang ada pada wilayah tersebut, ya. Jumlah kejadian penyakit dibagi dengan jumlah yang terekspos maupun yang tidak terekspos, itulah yang disebut dengan prevalence suatu penyakit. Sedangkan distribusi adalah sebaran berdasarkan apa yang kita mau ketahui, sebaran penyakit tersebut berdasarkan ke umur kah, berdasarkan jenis kelamin kah, berdasarkan wilayah kah, berdasarkan latar belakang atau genetika, berdasarkan latar belakang pendidikan, berdasarkan tingkat penghasilan atau tingkat ekonomi. Itu bisa kita tahu dari ilmu epidemiologi penyakit-penyakit tropis, ya. Kemudian epidemiologi triangle, ya. Kejadian suatu penyakit, ya, khususnya penyakit-penyakit tropis, ya, atau penyakit infeksi atau penyakit yang ada di masyarakat, itu sangat ditentukan yang disebut dengan epidemiological triangle, yaitu apa saja? Ada agent, ada host, dan ada environment, ya. Agent itu ada yang bisa sebutkan siapa-siapa yang apa-apa yang disebut dengan agent, yang mana disebut agent. Kita refresh kembali. Apa-apa yang mana disebut dengan agent. Silakan supaya bisa diingat kembali pelajarannya atau mata kuliah pelajarannya kuliahnya yang semester 4 kemarin. Yang mana disebut agent? Ada yang bisa sebutkan ada berapa jenis agent atau jenis-jenis agentnya? Coba Yasir Sabili. Jenis-jenis agent. Tahu dok. Agen biologis. Itu ada virus, bakteri, ya, fungi.
Mm-mm. Agen fisik, Mm-mm. panas, Mm-mm. radiasi. Ya, silakan lanjut. Ada yang Agen bisa tambahkan lagi? Agen biologi, agen fisik, apalagi? Ada yang bisa tambahkan selain Yasir Sabili lagi? Alvito dan Nova? Alvito, belum ada orangnya ya. Alvito dan Nova bisa Ada, iya dok. Tadi sudah izin ke toilet dok, tapi sudah ada dok. ya, silakan jenis-jenis agent yang Anda ketahui kira-kira apa? Agent penyakit, Tapi dok, yang pertama tadi sama dok yang disebutkan oleh Yasir Sabili. Agen biologis itu ada virus, bakteri, fungi, ada ya, rickettsia, protozoa, dan metazoan. ya, Untuk agen nutrisi ada protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin, mineral, dan air. Untuk ya. agen fisik tadi ada panas, radiasi, dingin, kelembapan, dan tekanan. Dan untuk agen tapi dok, Kimia, itu kalau dari saya dok. kalau agent kimia ada yang bisa sebutkan supaya temannya tahu. Tapi dok, kalau agen kimia dok, pestisida, food fites, obat-obatan, limbah industri, insulin, dan ureum dok. Ya, jadi tadi sudah disebutkan beberapa temannya ya, agen penyakit. Paling tidak Anda mempelajari ke depan 2 minggu lagi ke depan atau 5 minggu ya, kalau saya tidak salah itu tropis 4 sampai 5 minggu. Ya, paling tidak Anda mengulas kasus-kasus penyakit tropis itu harus dulu melihat agen penyakitnya. Jadi kalian mungkin sudah berpengalaman bagaimana mengulik itu artinya membahas suatu kasus penyakit, ya harus dulu mengetahui apa agen penyakit tersebut, ya apa agen penyakit tersebut sehingga mudah nanti mengetahui tingkat pencegahan apa yang harus dilakukan kepada si penderita tersebut. Apa yang diberikan, tindakan apa yang diberikan. Kalau misalnya, kalau Anda sudah mengetahui agen penyakitnya, dia sudah berada di mana, di level penyakit mana. Apakah dia masih di prepatogenesis atau dia di patogenesis, kemudian pencegahannya apa? Itu yang intinya pada Anda mempelajari epidemiologi. Ya, pertama Anda sudah ketahui tadi ada distribusi, ya paling tidak pada pembahasan kasus pada kasus misalnya tutorial yang Anda dapatkan, Anda harus tahu dulu prevalensinya. Kenapa ini kecenderungannya pada jenis kelamin perempuan, kenapa laki-laki ini memang lebih cenderung, kenapa orang-orang yang tinggal di daerah-daerah kumuh, kenapa orang yang tinggal di daerah pedesaan atau rural dibandingkan dengan urban itu lebih tinggi kejadiannya dibandingkan di wilayah-wilayah lainnya. Kenapa orang yang berusia produktif lebih tinggi terkena atau lebih mudah dikena pada usia 30 sampai 45 tahun. Itu yang harus dipelajari. Jadi kalau intinya nanti anak-anak membahas tentang suatu penyakit, ya saya nanti akan berikan gambaran suatu penyakit-penyakit tropis. Selebihnya nanti Anda kembangkan. Tapi begitulah yang Anda harus selesaikan nanti pada saat menemukan kasus di dalam tutorial, ya. Ada salah satu contoh, Anda harus dulu mengetahui agennya, agen penyakit. Jadi kita sudah bisa tahu bahwa ada apa yang menginfeksi seseorang, ya sehingga dia mudah men-trigger infeksi, maksudnya agennya ini bisa memicu seseorang terkena suatu penyakit. Kalau kita sudah tahu bahwa dia agen kimia, apa tindakan pengobatannya, apa tindakan Anda sebagai seorang dokter bila mana kasus tersebut Anda dapatkan di pasien Anda, ya. Kemudian kemudian terjadinya penyakit menular hasil perpaduan epidemiologi triangle, yaitu environment, agent, atau pejamu. Pejamu itu adalah semua makhluk hidup, ya.
semua makhluk hidup. Agent itu tadi sudah berapa disebutkan sama temannya. Kemudian environment itu adalah semua yang ada di sekitar kita yang di luar daripada lingkungan seorang manusia, ya. Kemudian ini adalah lingkungan, ya, physical, chemical, biological, social environment. Anda harus tahu semua ini lingkungan-lingkungan mana yang lebih bisa men-trigger seseorang bisa terpicu untuk terkena suatu penyakit-penyakit infeksi atau penyakit tropical disease, ya. Ada physical, chemical, biological, social environment. Kalau kita kan di sini di Indonesia khususnya, ya, apalagi di Pulau Jawa itu yang lebih padat penduduknya, kemungkinan untuk mobilitas seorang penduduk itu sangat tinggi dengan kepadatan, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan, mudah sekali seseorang terpapar dari suatu penyakit akibat keadaan lingkungan. Apakah itu keadaan geografis, kelembaban udara, temperatur, lingkungan tempat tinggal. Kalau kita lihat perbandingan di Pulau Jawa dengan di Pulau Sulawesi dan Kalimantan, orang masih bisa memodifikasi wilayah-wilayah tempat tinggalnya. Kalau di sana orang masih sudah susah. Kalaupun ada orang-orang yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Kalau di sini orang masih bisa memodifikasi, artinya masih bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau di Jawa, mau tidak mau dia harus tinggal di sana. Pekerjaan yang ekonominya yang sangat limited, yang tidak bisa mereka tidak mempunyai pilihan untuk untuk mencari lingkungan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia yang sehat, ya. Kemudian pejamu. Pejamu itu adalah host, usia, jenis kelamin, pekerjaan, keturunan, ras, gaya hidup, nutritional status. Dari pejamu ini ada yang bersifat sekunder, ada yang bersifat primer, atau ada yang bersifat primer, yang mana pejamu itu yang sesuatu yang tidak bisa diubah, tetapi di sini ada yang bisa diubah, ya. Artinya bisa dimodifikasi. Usia jelas-jelas kita tidak bisa. Usia akan menggambarkan bagaimana seseorang pola hidup sehatnya, ya. Dari usia kita bisa menebak nanti akan ke depan, ya, kalau masnya dari awal memang dia tidak menjaga, tidak memaintain kondisi sehatnya, kita bisa lihat memprediksi ke depan apa yang akan terjadi. Kalau jenis kelamin kita tidak bisa modifikasi, kecuali orang-orang yang tidak beriman, ya, maksudnya dia tidak mensyukuri nikmat Allah atau mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Jadi usia, jenis kelamin, keturunan, ras itu yang tidak bisa kita ubah. Sedangkan pekerjaan, keturunan, gaya hidup, nutritional status itu masih bisa kita modifikasi. Kalau kita sudah tahu apa kira-kira yang bisa memicu sesuatu yang bisa menimbulkan suatu kejadian penyakit pada diri kita yang bisa membuat kita terpapar dari suatu penyakit, itu masih bisa kita modifikasi. Nutritional status bukan berarti bahwa minum pakai susu, makan pakai yang makanan-makanan yang sekarang orang lebih cenderung ke makanan-makanan barbecue, yang lebih cenderung ke makanan-makanan yang bersumber dari protein, ya, sumber protein. Kemudian gaya hidupnya lebih banyak sedentary life, ya, lebih banyak duduk, lebih banyak menikmati. Pokoknya kurang gerakannya, ya, gaya hidupnya. Kemudian pekerjaan sekarang itu bukan berarti di rumah pun kita sudah bisa bekerja, ya, maksudnya sedentaritasnya kita masih banyak, ya, dibandingkan dengan betul keseriusan itu yang bisa memicu seseorang untuk terjangkit suatu penyakit, ya, terpapar dari suatu penyakit. Kemudian agen penyakit tadi saya skip, ya, agen penyakit. Kemudian metode penularannya mungkin anak-anak sudah tahu, ya. Tadi di sini agen penyakit ada bakteria, ada virus, ada helminth, protozoa, macam-macam. Kemudian apa-apa metode penularannya, ada bisa kontak langsung, udara, makanan dan minuman, ataupun vektor atau pembawa, ya, carrier dari agen tersebut. Nah, beban penyakit dapat diukur melalui insidence, prevalence, dan mortalitas. Jadi kalau kita mau melihat suatu gambaran sehatnya suatu kelompok masyarakat ataupun suatu penduduk wilayah
sesuatu wilayah, kita harus mengetahui dulu berapa insidensnya, berapa prevalensinya, berapa mortalitasnya. Ya, coba diingat nanti kalau Anda sudah masuk di, saya yakin kalian sudah tutorial ya, membahas suatu penyakit tertentu, ya. Paling tidak Anda harus membandingkan. Misalnya kalau misalnya kenapa misalnya orang TB ya, orang TB lebih cenderung sekarang ini lebih banyak usia produktif ya dibandingkan orang-orang yang masih usia remaja, kemudian dibandingkan usia yang lebih tua ya, dibandingkan karena itu pola trennya akan berubah. Insiden kenapa lebih banyak kejadian-kejadian baru itu pada usia-usia produktif. Itu yang disebut insiden. Insiden suatu penyakit adalah kejadian baru ya. Kalau prevalence itu adalah suatu kejadian penyakit, semua kejadian penyakit itu entah kejadian baru maupun kejadian lama yang disebut dengan prevalence. Tapi yang bisa membedakan itu adalah time frame-nya. Jadi kalau orang mau mengetahui bahwa berapa prevalence suatu penyakit mulai tahun 2000 sampai 2002, itu yang disebut dengan prevalence. Tapi kalau kita mengetahui bahwa berapa insiden penyakit dari sekian tahun 2000 sampai 2002, berapa kira-kira 2001 sampai 2022 ini ya, Desember, artinya sudah adalah penyakit suatu kejadian penyakit yang tidak terhitung dengan keseluruhan, tetapi insiden baru. Kalau misalnya kan anak-anak tahu bahwa TB itu masa inkubasinya agak lama ya, dan cukup lama. Nah, orang kalau sudah hitung, karena orang penderita mulai dari tahun awal 2000 itu masih dalam pengobatan, itu masih bisa kita hitung sebagai prevalence ya. Tetapi bagaimana kalau kita mau tahu bahwa berapa untuk time frame misalnya tahun 2021 sampai 2002 itu adalah incidence ya. Itu cara perhitungannya. Incidence itu adalah kejadian baru. Nah, saya harap kepada anak-anak sekalian harus mengetahui term-term atau istilah-istilah dalam hal di bidang kesehatan. Misalnya mortalitas ya. Kalau kita mau tahu beban penyakit berapa kira-kira angka kejadian kematian ya, kematian akibat dari penyakit-penyakit tropis, itu yang disebut dengan mortalitas ya. Jadi kalau kita mau spesifik lagi mengetahui berapa misalnya kejadian kematian akibat penyakit TB, penyakit tifoid, pneumonia, maupun penyakit-penyakit infeksi yang lainnya yang khususnya yang sering terjadi di wilayah-wilayah tropis, itu adalah namanya case fatality rate ya. Nanti kita bahas yang tersebut ya. Kemudian ini adalah beberapa contoh yang saya bisa perlihatkan penyakit-penyakit tropikal ya. Nanti dibaca saja kalau apa-apa yang kira-kira nanti kalau Anda di sini dapatkan selama tutorial ini atau selama pembahasan perkuliahan tropis ini, Anda bisa melihat seperti ini ya, contoh-contoh dari penyakit tropical disease. Nah, kita masuk kepada tuberkulosis ya. Tuberkulosis itu pada dasarnya sudah kalau di negara berkembang ya, kalau di negara berkembang mungkin sudah prevalensinya, angka kejadiannya itu sudah rasionya atau jumlah prevalensinya semakin menurun dibandingkan dengan jumlah penduduk itu sudah masuk misalnya 0,05 atau di bawah 0,05 tingkat kejadiannya. Beda di antara kita misalnya negara yang berkembang sekarang itu ataupun negara-negara besar, jumlah penduduk yang besar ya, misalnya India, kemudian Cina ya, Amerika juga masih ada ya, kemudian apalagi di Indonesia, negara-negara Asia, kemudian negara Afrika itu masih tinggi angka kejadian penyakit. Kalau di Indonesia mungkin anak-anak bisa searching ya. Setahu saya di kejadian tuberkulosis itu angka masih tertinggi, masih di urutan keempat dunia ya. Kalau kita memang bisa lihat mungkin karena memang besarnya jumlah penduduk ditambah dengan mobilitas dan mobilitas ditambah dengan iklim dan kemudian kondisi memang yang memungkinkan ya penularan penyakit itu yang sangat-sangat mudah ya, ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat yang memang masih kurang. Padahal kalau kita lihat ini TB dari tahun
tahun 70-an pun itu sudah masih sangat tinggi. Kita selalu pertama vaksin TB itu ada itu pada tahun 70-an ya, pertama itu masih pertama sekali vaksin TB. Sebelumnya itu pun angka kejadian penyakit TB itu masih sangat tinggi, apalagi masa inkubasinya sangat panjang ya, masa panjang, kemudian masa penyembuhannya pun juga sangat panjang ya. Jadi tuberkulosis ya, salah satu contohnya adalah penyakit menular kronis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, hasil tahan asam, kemudian penularan melalui udara, mikrodroplet nuklir, kemudian infeksi tuberkulosis primer dan pasca primer sekunder, kemudian faktor yang mempengaruhi kerentanan seseorang menjadi penyakit TB kemungkinan adalah status gizi buruk dan imunokompromis. Ya, kebanyakan dari itu. Nah, ini kalau kita mau lihat sebarannya dari penyakit berdasarkan epidemiologi, anak-anak bisa lihat di sini ya, bahwa warna-warnanya ini adalah distribusi dari kejadian penyakit berdasarkan secara internasional atau wilayah ya. Indonesia pun hampir secara keseluruhan, kalau kita lihat tidak usahlah dilihat di negara-negara yang lainnya ya, tapi di Indonesia saja sebaran dari barat sampai timur itu masih dalam angka kejadiannya 100 sampai 299 ya. Bayangkan masih tinggi ya. Di mana-mana pun di sini kalau kita lihat di sini di setiap wilayah baik Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Timur semua dalam keadaan angka kejadiannya itu sekitar atau angka prevalensinya itu sekitar 100 sampai 209. Ini maksudnya ini masih bervariatif ya antara suatu negara, antara satu provinsi ya di bagian wilayah Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 rata-rata ya, kalau kita berbicara lagi tadi tentang prevalence, bahwa total TB incidence sekitar 845.000 ya, itu di antara rata-rata di antara 100.000 penduduk ada sekitar 312 penderita ya, itu cara membacanya. Rate per 100.000 populasi, artinya sebaran dari jumlah penderita ini adalah di antara 100.000 populasi ada 312 penderita. Kemudian ditambah lagi ya, HIV positif TB incidence ya. HIV positif dari 19.000 ini, HIV positif dan TB incidence itu di antara 19.000 kejadian ini pada tahun 2019 masih sudah ada setiap itu ada 7 penderita HIV positif dan ditambah TB incidence. Kemudian ditambah MDR-nya lagi ya, multi drug resistance ya, dari 845 itu sekitar ada 24.000. Kemudian rata-ratanya per 100.000 populasi itu 8,8. Bisa dimengerti bagaimana cara membaca tersebut ya, prevalensi dari 100.000 populasi dan bagaimana melihat dari distribusi penyakit. Mengerti sampai di sini? Halo? Bisa ditangkap? Ya, saya lanjut ya. Kemudian incidence new and relapse TB cases notified HIV positive TB incident. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, angka per 100 angka 100 dari tahun 2000 sudah hampir 2 dekade ini ya. Hampir 2 dekade ini tahun 2000 sampai 2010 angka new and relapse TB cases notified, kemudian HIV positif TB itu semakin meningkat ya. Kalau kita lihat trennya, tren kalau ini ya adalah insidensi warna hijau, kemudian yang warna hitam adalah new and relapse TB cases notified, maksudnya sudah new dan relapse TB kasus. Kemudian ditambah lagi ini beriring ya, HIV positif dan TB insiden. Jadi orang yang TB itu lebih cenderung terkena HIV positif ya. Kemudian jadi coba dilihat ya dari judul, dari title grafiknya ini menunjukkan, coba dilihat adalah insidensnya, kejadian barunya. Kemudian meskipun dia menurun tetapi cenderung stagnan ya, insiden warna hijau ini. Kemudian warna hitam adalah new and relapse TB cases notified. Kemudian yang warna merah itu meskipun tidak terlalu tinggi tetapi mengiringi ya, selalu tinggi dari tahun ke tahun. Coba kita lihat yang dari 1 titik menjadi berapa 2 baris, hampir cenderung baris, itu menunjukkan bahwa ada peningkatan dari tahun ke tahun atau trennya semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Kemudian estimate proportion TB cases with MDR ya. Jadi tahun 2019 ini ya masih sangat baru ya, TB kasus dengan MDR ya. Jadi ada new kasusnya semakin tinggi sekitar 2,4%. Kemudian previously artinya pengobatan sebelumnya kasus sebelumnya ada 13. Jadi kalau new kasusnya ini TB proportion dan dengan kasus MDR sekitar 2,4% di antara 100.000. Jadi kalau kira-kira kalau dari 100.000 populasi 2,4 itu kira-kira berapa? Ada yang bisa tebak? Berapa? Coba 2,4% dari 100.000 berapa? Berapa orang kira-kira? Halo? 2,4 dari 100.000 populasi berapa? Salwa Nurul berapa? Tahu dok 2.400 dok. Hah? 240 berapa? 2,4% dari 100.000 populasi. Kira-kira berapa itu? Kira-kira berapa? Tapi dok 2.400 dok. 2.400, bayangkan Ki. Penduduk, misalnya ambil kita salah satu contohnya karena secara nasional ini, ambil salah satu contoh saja dari perkiraan estimate-nya untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar saja ya, Kota Makassar adalah sekitar 2 juta lebih penduduknya. Kalau misalnya di antara 100.000 populasi ya, sekitar sebarannya itu perhitungan kasarnya ya, kalau epidemiologi itu artinya sekitar 240 penderita. Jadi di mana-mana ini kita sudah terpapar ya. Jadi itulah pentingnya bagaimana kita tahu sehingga mudah kita tahu bahwa betul-betul apa usaha apa yang kita lakukan, tingkat pencegahan apa yang kita akan lakukan ya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Kemudian Universal Health Coverage and Social Protection ya. Ada dulu program pemerintah namanya Universal Health Coverage and Social Protection. Bagaimana mencapai ya, artinya masyarakat itu bagaimana bisa mencakup bahwa semua masyarakat bisa terakses layanan kesehatan, Universal Health Coverage and Social Protection. Ya, di sini ada TB treatment coverage, artinya sudah tercapai ya dalam pada tahun 2019 itu sekitar baru 66%. Artinya orang yang terdeteksi, orang yang sudah dianggap berisiko, orang yang sudah dianggap terpapar itu ditambah dengan orang yang penderita itu sekitar 66%. Selebihnya itu masih banyak ya yang belum tercover ya. Artinya orang yang kita curigai atau suspek ya, suspek belum tentu dia positif, yang dianggap suspek itu sekitar 66%. Kemudian TB patient catastrophic. Ada yang tahu catastrophic? Apa yang disebut dengan catastrophic? Kenapa tidak ada yang tahu? Masa orang kesehatan, orang kedokteran tidak ada yang tahu? Katastrofik adalah apa? Ada yang bisa sebutkan? Katastrofik. Penyakit katastrofik itu apa? Ya, betul. Tapi yang terkaitan dengan TB patient catastrophic. Penyakit yang sudah mengancam jiwa ya, yang membutuhkan dana yang begitu cukup. Misalnya TB yang sudah
komplikasi yang sudah menular kemana-mana, ya, yang sudah penyakit-penyakit infeksi, bukan lagi penyakit infeksi, semua penyakit-penyakit yang membutuhkan mengancam jiwa, kemudian membutuhkan pendanaan yang begitu besar, ya itu sekitar akibat dari TB ini ya, itu sudah dideteksi 44%, ya, pada tahun 2020, ya. Jadi hanya 44%. Jadi dari sekian banyak penderita itu sekitar 44% yang sudah apa ya, sudah, kalau kita bilang, kalau mungkin di istilah kesehatan kedokteran adalah sudah terminasi nih, sudah merambah misalnya bisa saja ke ginjalnya, bisa ke jantungnya, ya. Jadi itu yang disebut dengan penyakit katastrofik, misalnya ginjal, kemudian PJK, kemudian penyakit-penyakit yang betul-betul yang membutuhkan cost dan high cost, kemudian ditambah dengan sudah terminasi atau sudah mengancam jiwa. Itu yang disebut dengan penyakit katastrofik akibat dari penyakit TB. Kemudian TB case fatality ratio, ya. Case fatality ratio, apa yang disebut dengan case fatality ratio? CFR. Ada yang tahu? Tadi saya sebutkan kayaknya dari awal tadi pertemuan bahwa kalau kita mau tahu itu ada incidence, meskipun saya tidak tulis ya, tapi saya sebutkan ada incidence, ada prevalence, ada mortality, kemudian ada yang disebut dengan case fatality ratio. Ada yang tahu? Dok. Apa itu case fatality ratio? Tingkat kematian kasus, Dok. Ya, betul. Tingkat kematian, kasus kematian akibat dari TB, ya. Jadi beda itu, jadi case fatality rate itu macam-macam, semua penyakit ada. Artinya kalau kita mau, misalnya kalau anak-anak juga mendapatkan soal bahwa berapakah case fatality ratio tersebut, harus jelas soalnya. Case fatality ratio itu untuk penyakit apa, ya. Jadi semua kalau kita mau ngetahui intinya bahwa case fatality ratio itu adalah angka kejadian penyakit, angka kematian akibat penyakit TB tersebut. Jadi di sini disebutkan bahwa angka kematian pada tahun 2019 itu atau mortality-nya, estimate incidence-nya itu adalah 11% akibat penyakit TB. Ya, bisa dimengerti sampai di sini? Bisa? Case fatality rate, katastrofik, kemudian treatment coverage, sudah bisa dimengerti? Halo? Dok. Ya, makasih. Kemudian TB case notification 2019, total new and relapse ya 559. Bayangkan mungkin coba dilihat di sini ada woman, ada anak children age 0 to 14 years sekitar 12. Kemudian orang yang pulmonary, kemudian HIV status 53 lebih tinggi lagi. Jadi sekitar semua complicated-nya ini penyakit TB sampai sekarang memulai dari tahun 60-an sampai sekarang masih kejadiannya masih tinggi. Kalau anak-anak masih ingat pada masa pandemi sekarang bahwa kalau orang ahli epidemiologi menyatakan bahwa kenapa sih orang pada ribut-ribut tentang COVID, maksudnya COVID itu, sedangkan TB itu di mana-mana, ya. Kenapa dulu tidak ada namanya isolasi mandiri, tidak ada. Kita tidak tahu orang TB itu di mana-mana di sekitar kita. Mungkin kita duduk di antrian itu masih ada. Makanya bagaimana kita melindungi diri kita sendiri, bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kalau kita memang teridentifikasi penyakit-penyakit yang mudah menular, mudah terinfeksi kemana-mana, paling tidak kita memberikan perlindungan kepada kita sendiri. Kita menyadari bahwa penyakit ini bisa, ya, menyadari bahwa bagaimana caranya supaya memutuskan mata rantainya cukup dia, ya. Intinya kalau penyakit infeksi atau penyakit-penyakit tropis itu adalah semua yang menyangkut penyakit infeksi yang mudah menular. Intinya adalah bagaimana menghentikan penyebaran penyakit tersebut adalah memutuskan mata rantainya, ya. Kemudian adalah drug resisten pada tahun 2019 masih banyak sekali ya. Drug resisten itu bisa karena disebabkan oleh ketidakpatuhan penderita dalam pengobatan, ketidaktahuan juga bahwa dia harus konsisten dalam
ketidakketahuan bagaimana dia menyikapi penyakit tersebut, masih kurang edukasi. Kemudian kemungkinan drug resistant adalah imunokompres, ya. Kemudian TB preventive treatment, ya, pengobatan TB preventive treatment itu HIV positif sekitar 12%. Kemudian untuk anak-anak kurang dari 5 tahun itu 9,3. Kemudian ini adalah TB finance, ya, maksudnya yang sudah dikeluarkan oleh anggaran secara nasional, ada dari funding source domestik, ada funding source internasional sekitar 74, funding source internasional itu adalah 16%, kemudian domestik itu anggaran negara, kemudian yang unfunded ada tidak didana sekitar 74%, ya. Kemudian ini adalah coba kita lihat incident notified case by age group. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana sih tadi saya bilang kalau kita mau tahu distribusi suatu penyakit, kita bisa lihat berdasarkan jenis kelamin, ya, bisa berdasarkan wilayah, kemudian bisa berdasarkan pekerjaan, banyak sekali tergantung selama kita mengambil data tersebut kita bisa klasifikasikan. Itulah yang disebut dengan distribusi. Nah, coba bisa dilihat di sini 15-24%. Kalian berada di wilayah sini, ya. Wilayah sini. Kalau memang Anda tidak menjaga sama sekali kondisi sehatnya Anda, kondisi kesehatan Anda, menjaga betul, memaintain perilaku hidup sehatnya, ya kecenderungan kita bisa beresiko. Dan semua orang beresiko tidak tahu, ya. Maksudnya kita beraktivitas di luar, kita beraktivitas di dalam pun kita sudah beresiko. Jadi harus ditahu di sini bahwa usia produktiflah yang paling tinggi. Kalaupun di sini orang usia lebih daripada 65 tahun itu karena masalah, karena imunitasnya semakin menurun, karena memang juga dia bawaannya karena sudah penyakitan sejak dari masih usia muda, itu akan mungkin dan susah untuk sembuh, ya, karena ada penyakit lainnya atau penyakit penyertanya, sehingga mudah juga memicu orang penderita usia tua atau usia manula 65 tahun ke atas. Nah, di sini pun kalau kita lihat perbandingannya, ya, laki-laki maupun perempuan selalu ada anak-anak, ya, ada yang 0-4 tahun, 5-14 tahun, ya, ada yang betul-betul yang 0-4 tahun ada memang bawaannya sejak lahir, ya, kemudian terinfeksi, kemudian ada juga memang karena dari faktor lingkungannya, ya. Jadi ada bawaannya misalnya anak yang BBLR, ya, lebih cenderung terinfeksi penyakit-penyakit tersebut, apalagi kalau tidak disegerakan, ya. Kalau di negara berkembang itu biasanya untuk vaksin TB itu sekitar 2 bulan setelah kelahiran, ya. Artinya nanti setelah siap bayinya baru dikasih imunisasi dasar, imunisasi utama. Sedangkan kita di Indonesia yang sebaran penyakit itu yang begitu mudah terkontaminasi atau kontagius, ya. Kalau penyakit istilahnya kalau penyakit menular itu adalah kontagius, ya. Mudah berpindah sebelum anak tersebut keluar dari rumah sakit, artinya setelah dilahirkan 3 hari sampai 4 hari, idealnya sebelum dia keluar terpapar dengan lingkungan luar, dia sudah harus diberikan vaksin TB. Begitupun hepatitis juga. Dulu itu hepatitis kalau saya zamanku tidak ada, ya, kalau kita kecil. Tapi sekarang fenomena penyakit semakin berkembang, hepatitis masuk kepada primer atau sudah merupakan vaksin wajib bagi anak-anak, ya. Itu yang saya bisa gambarkan untuk di penyakit TB, ya. Ini bisa dilihat dari treatment success rate. Jadi kalau bisa kita lihat anak-anak perbandingannya pengobatan yang rata-rata pengobatan yang sukses, ya. Coba dilihat new and relapse itu yang warna ungu, kemudian HIV positif itu semakin meningkat, ya. Kemudian hijau itu retreatment, artinya pengobatan berulang atau excluding relapse. Kemudian yang kuning ini adalah MDR RRTB, ya. Bisa dilihat treatment berapa rata-ratanya pada tahun 2000 sampai 2015.
sukses pengobatannya. Jadi keberhasilan pemerintah itu bisa diukur dari treatment success rate ya. Kemudian ini adalah number of case attributable to 5 risk factor ya. Coba bisa dilihat di sini ada alcohol use disorder, ada HIV, ada diabetes, smoking. Smoking lah yang paling tinggi number of TB cases attributable 5 risk factor, yaitu smoking, kemudian diabetes, ya, kemudian HIV, kemudian alcohol use disorder, kemudian undernourism. Undernourism pun itu masih, kalaupun orang muda, tadi saya bilang kalau masih bisa dimodifikasi, ya, masih bisa modifikasi. Makanya biasa kalau orang bilang penyakit TB itu adalah penyakit orang-orang yang kurang orang menengah ke bawah ya, karena mungkin karena faktor ekonominya, kebutuhan nutrisinya itu tidak terpenuhi ya, ada yang tidak terpenuhi atau mungkin juga mengabaikan, dan itu tidak mengenal kasta dan tidak mengenal pendidikan, semua bisa ya. Semua bisa kalau kita tidak menjaga perilaku hidup sehat mulai dari awal, misalnya mulai dari kita mulai dari kecil sampai sekarang pun, maksudnya kalau kita tidak jaga, meskipun dalam hal ini kita masih sehat, kita tidak tahu ke depannya 5 sampai 10 tahun ke depan apa yang kita makan, belum tentu kita bisa lihat buktikan apa nanti ke depannya. You are what you eat ya. Kamu adalah apa yang kamu konsumsi ya selama ini. Kita bisa lihat sekarang ini anak-anak masih sehat, walafiat, masih sehat-sehat semua. Tapi kalau perilaku hidup sehatnya Anda tidak baik sejak awal, sampai itu akan kelihatan. Seiring dengan pertambahan umur akan mudah nanti terdeteksi penyakit apa yang muncul pada kita, ya, yang kita tidak pernah rasakan selama usia produktif, usia 15 tahun, usia 10 tahun sampai umur 20 tahun kita masih sehat-sehat, tapi kita tidak tahu ke depannya, ya. Jadi you are what you eat. Kamu itu kondisi sehatmu itu tergantung apa yang Anda konsumsi sekarang ini, ya, kita bisa lihat. Kemudian adalah HIV negatif, TB mortality, ya. Jadi HIV-nya negatif, tapi TB-nya mortal, tapi TB, ya. Sekitar 60, tapi dari tahun ke tahun itu semakin menurun angka kematiannya, ya. Maksudnya TB tapi bukan negatif. Jadi rata-rata per 100.000 populasi itu sekitar sekian. Jadi kelihatan trennya menurun ya. Dari tahun 2000 dalam satu dasawarsa ini kelihatan menurun. Tapi meskipun angka kejadiannya juga semakin meningkat. Kemudian indikator RPJPM ya, rancangan pembangunan jangka menengah untuk tahun 2015 sampai 2019. Di sini banyak penyakit yang saya bahas ya, tapi yang lebih spesifik di sini adalah penyakit TB ya. Indikator RPJPM di sini sekitar 2015 sampai 2019 ya, karena inilah yang paling ada ya, yang lebih tinggi angka kejadiannya di wilayah kita, khususnya negara tropis. Dulu yang semuanya ini adalah berbasis mikroskopis, sehingga angka lebih rendah dari angka RPJPM 2013 sampai 2014. Artinya dulu orang hanya berbasis mikroskopis ya. Artinya kita mau capai berapa kira-kira orang yang terscreening ya dengan berbasis mikroskopis, itu masih sangat rendah. Selama ini telah menggunakan metode yang sensitivitas, yaitu konfirmasi bakteriologis melalui mikroskopis, molekuler, dan kultur. Itu yang terjadi di puskesmas ya. Misalnya kalau Anda ada keluarga atau ada orang terdekat yang ini, semuanya harus melalui tes sensitivitas, yaitu konfirmasi bakteriologis melalui mikroskopis, molekuler, dan kultur. Nah, permasalahan TB di Indonesia, faktor sarananya juga masih sangat faktor sarana juga ya masih memicu terjadinya tersebut. Kemudian faktor penderita pasien. Jadi kalau kita kembali ke pelajaran perkuliahan yang dulu, bahwa derajat sehatnya suatu populasi sangat ditentukan oleh, ada yang tahu dari teori L. Bloom? Ada yang tahu teori L. Bloom? Yang menentukan derajat sehatnya suatu populasi, apa kira-kira? Dari teori L. Bloom.
Apa? Ada 4. Bisa disebutkan, ada yang tahu? Ada Bu, lifestyle, sosial life-nya, kemudian pelayanan kesehatan yang dapatkan sama faktor keturunan. Apalagi ada 1 lagi. Tapi Bu, faktor keturunan, Ada 4, Risda. Coba. lifestyle, terus lingkungan, Ya, kemudian pelayanan kesehatannya, sama ya, keturunan. ya, betul ya. Makasih, Risda. Ya, mudah-mudahan. Jadi yang ada 4, kalau kita mau melihat sehatnya suatu populasi, ya itu derajatnya ya. Kalau kita mau ukur bahwa misalnya salah satu wilayah, tidak usah jauh-jauh, yang di sini di Kota Makassar kan itu ada sekitar 15 kecamatan kalau tidak salah ya. 15 kecamatan ya, kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya, 15 kecamatan. Itu kalau kita mau lihat, kita berada di, kemudian di Unismu. Unismu itu berada di di Kecamatan Rapocini, kalau tidak salah, Kelurahan Mangasa ya, di di Unismu itu. Kalau kita mau lihat gambarannya penduduk di Kelurahan Mangasa, di wilayah Unismu, kita bisa lihat perilaku hidup sehatnya bagaimana, pelayanan kesehatannya bagaimana, genetiknya bagaimana, dan lingkungannya. Ya, kita bisa membandingkan antara satu wilayah dengan wilayah lain dengan berdasarkan dari 4 tersebut. Nah, di mana kita bisa dapatkan? Ya, di wilayah, tentunya di puskesmas. Karena parameter-parameter yang disebut yang 4 tadi itu semua ada di puskesmas. Meskipun itu tidak bisa didapatkan secara update ya, tapi dalam 1 bulan itu pasti ada ya. Di sana ada namanya surveillance rutin ya, selalu memantau, yang dibantu dengan kader-kader puskesmas yang selalu memantau, mendapatkan informasi yang didapatkan dari masyarakat, baik ya pasien yang berkunjung ke puskesmas maupun yang didatangi oleh pihak puskesmas. Kenapa Nurul Sakia Akbar tidak off cam dia? Jadi permasalahan TB di Indonesia, tersedianya obat yang cukup dan kontinu ya, tersedianya. Kemudian koordinasi sistem yang kes, kemudian regimen obat yang adekuat. Jadi kemudian faktor penderitanya juga bisa TB itu resisten ya. Adanya multi drug resisten, ada tingkat pengetahuannya. Orang yang kena TB belum tentu juga dia tahu bagaimana cara pengobatannya. Makanya kalau kita tahu ada namanya pendamping minum obat, PMO ya. PMO adalah orang-orang yang terdekatnya. Dia harus mengingatkan. Putus 1 kali berarti harus mengulang lagi dari sekali. Jadi kalau dia tidak mengerti bahwa hanya berdasarkan obat, tidak nutrisinya tidak apalagi namanya, tidak dikontrol ya, itu bisa saja menimbulkan suatu tingkat faktor permasalahan TB semakin stagnan, artinya dia semakin flat, tidak ada perubahan ya. Kemudian menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan diri dan mencegah penularan ya. Kemudian menjaga kebersihan diri dan mencegah penularan, perasaan radang diri karena infeksi TB, kemudian kesadaran dan usaha sembuh. Itu yang memicu persalinan. Permasalahan TB itu semakin meningkat dan susah untuk ditangani ya, semakin meningkat angka kejadiannya. Kemudian permasalahan TB di Indonesia lagi adalah faktor keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dan ini tadi yang saya bilang, pendamping minum obat, memberi dukungan motivasi menjadi PMO, mencegah penularan pada keluarga, memeriksakan diri jika ada kecurigaan TB, misalnya gejala kecurigaan TB ya. Nah, permasalahan TB di Indonesia ini ada berapa? Ya, banyak sekali materinya ya. Tuberkulosis resisten ganda, multi drug resisten minimal terhadap rifampicin. Jadi kadang-kadang orang ada yang resisten terhadap dari 4 jenis obatnya itu, ada yang resisten, apakah itu rifampicin, apakah isoniazid ya. Jadi dengan satu atau tanpa obat lainnya. Jadi kalau resisten begitu, jadi kadang-kadang dokter itu mencari lagi apa kira-kira yang tidak menimbulkan alternatif obat apa yang diberikan. Kemudian suspek TB MDR jika kasus TB paru kronik, pasien TB paru gagal pengobatan kategori 2,
pasien TB yang pernah diobati TB termasuk OAT ini kedua seperti quinolone dan kanamisin. Jadi coba anak-anak baca ini permasalahan TB di Indonesia ya, panjang sekali karena masih ada beberapa penyakit yang saya akan jelaskan di sini. Kemudian faktor yang mempengaruhi terjadinya MDR-TB. Ada yang mikrobiologik, ada klinik, ada program kesehatan, faktor HIV/AIDS, dan faktor kuman. Ya, faktor yang mempengaruhi terjadinya MDR-TB yaitu resisten natural, ya resisten didapat, kemudian virulensi kuman. Ada yang tahu apa yang disebut dengan virulensi kuman? Ada yang tahu? Virulensi kuman. Ada yang tahu? Tapi Bu, virulensi kuman Virulensi adalah kuman. Karena virulensi kuman itu adalah kemampuan kuman itu untuk menyebabkan kerusakan terhadap host. Tapi ya, betul sekali ya. Kenapa tidak ada yang mau menjawab, padahal kalau ada yang ini lebih semangat juga yang lainnya supaya lebih motivasi untuk lebih tahu. Apakah Anda tahu, apakah malu-malu, saya kurang tahu ya. Jadi inilah kalau susahnya kalau orang offline online mau bilang aktif mau juga tidak aktif, respon two way ke komunikasi antara dosen dengan mahasiswa susah ya, di mana lihat yang mana aktif, yang mana tahu, yang mana tidak tahu, susah untuk diukur. Kemudian klinik penyelenggara kesehatan jadi faktor yang membuat terjadinya MDR-TB adalah mikrobiologik, ada klinik, ada program kesehatan, ada faktor HIV/AIDS, dan faktor kuman. Nah, pencapaian dan kendala di Indonesia, kontrol TB dimasukkan dalam pengembangan dosen dengan dana yang terjamin. Pencapaiannya ya, karena itu dulu dulu TB pada zaman dulu itu bahwa itu adalah penyakit yang mahal pengobatannya, sekarang dialihkan oleh WHO. WHO lah yang mensubsidi setiap negara ya, khususnya negara-negara yang mempunyai prevalensi penyakit yang tertinggi. Ya, akhirnya itu penyakit TB adalah pengobatannya di puskesmas. Kalaupun ada yang lebih membutuhkan pelayanan khusus, pemeriksaan yang lebih spesifik itu nanti dirujuk ke rumah sakit paru, kemudian dikembalikan lagi ke puskesmas. Puskesmas lah yang akan, karena penyakit ini mudah didapat, artinya mudah didapatkan di masyarakat. Ya, jangan sampai karena akses masyarakat, aksesnya ke pelayanan yang lebih baik, mencakup itu tidak, makanya dikembalikan di puskesmas. Jadi kalau misalnya sudah di pemeriksaan di rumah sakit rujukan yang sudah lengkap, kemudian ditentukan apakah pengobatan primer ya, pengobatan primer itu misalnya 2 bulan, apakah 6 bulan, itu akan dikembalikan ke puskesmas ya. Artinya masyarakat mudah menjangkau pelayanan tersebut ya, jangan, karena ini adalah penyakit yang mengancam bagi masyarakat, artinya tidak semua kelompok umur bisa terkena ya. Bayangkan kalau umur-umur kalian yang masih lagi lucu-lucunya sekolah dan kuliah tiba-tiba terkena tersebut, artinya putus harapan. Baik kalau pengobatannya memang sudah bagus ya. Pernah kami ada alumni yang terkena ya, baru saja ya alumni, tapi mereka sudah sehat, alumni tersebut sudah sehat ya, karena dia sudah tahu apa yang harus dia berikan kepada dirinya ya. Dia sudah tahu karena dia belajar tentang ilmu kesehatan. Nah, bagaimana yang orang yang tidak tahu ya? Orang yang tidak tahu, orang hanya pekerja-pekerja biasa atau orang yang bukan di wilayah, maksudnya bukan tentang kesehatan, orang yang tidak bekerja di bidang kesehatan, orang yang awam di bidang penyakit tersebut ya, orang tersebut menghidupi keluarganya, dia masih sementara sakit, anaknya masih tumbuh kembangnya masih lama, maksudnya artinya masih kecil-kecil, tiba-tiba terkena, artinya bukan cuma penderitanya, tetapi keluarnya akan berdampak sebegitu besarnya, sehingga concern pemerintah bagaimana bisa mencakup ya, artinya mengcover penyakit ini, masyarakat bisa tidak terinfeksi ya. Jadi
pemberantasan TB merupakan prioritas dari strategi rencana. Jadi ini TB ini merupakan strategi nasional, bukan strategi per wilayah, per daerah, per provinsi, bukan. Ini adalah Ini adalah strategi nasional, ya. Kemudian intervensi TB HIV dimasukkan ke dalam keputusan kementerian pada tahun 2009. Artinya ini TB HIV ini sudah sejalan. Artinya pengobatan TB harus juga berikan edukasi bahwa TB ini cenderung kalau tidak dilayani, artinya bukan dilayani ya, maksudnya tidak pengobatan yang adekuat, kemudian si penderitanya tidak mengikuti pola hidup yang sehat dan tidak menghindari resiko-resiko lainnya, TB itu lebih mudah berkembang ke HIV kalau memang ada faktor resikonya ya. Kemudian ada maksudnya apakah faktor risiko HIV itu bisa TB itu bisa berkembang jadi TB HIVF ya. Kemudian Kementerian 2009, kemudian strategi pengendalian TB nasional 2010-2014 diselesaikan dengan tema Breakthrough toward Universal Access. Kemudian ekspansi DOTS meliputi 30% dari rumah sakit umum dan swasta. Kemudian dulu itu ekspansi DOTS itu programnya hanya di puskesmas. Sekarang di rumah sakit umum pun dan swasta sudah dikembangkan. Kemudian pendirian laboratorium rujukan di 7 provinsi baru. Inilah pencapaian dari kendala yang saya sebutkan tadi, ya, sudah menunjukkan hal yang positif ya pada penderita-penderita TB maupun orang-orang yang beresiko TB. Bukan berarti pencapaiannya bagus, ini banyak lagi penderita ya. Harusnya lebih rendah angka kejadiannya di Indonesia karena pencapaiannya sudah banyak. Usaha atau trigger effortnya pemerintah itu sudah bagus ya. Maksudnya sudah betul-betul masuk kepada perencanaan secara nasional. Kemudian pencapaian dan kendala Indonesia, pencapaiannya adalah ekspansi programatik drug resisten dari 2 situs ke 3 situs baru, 5 laboratorium sudah teruji kualitasnya, survei resistensi obat sudah dilakukan di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Aktivitas kolaboratif tentang TB HIVF sudah mencakup provinsi. Jadi aktivitas TB itu ada HIV itu sudah mencakup provinsi dengan prevalensi HIV yang tinggi. Kemudian ID sudah terlibat sepenuhnya dalam meningkatkan profesionalnya tentang ISTSC termasuk dokter praktek swasta. Kemudian pencapaian dan kendala di Indonesia, yaitu komitmen dan kontribusi pemerintah daerah terhadap pengendalian TB. Jadi, kalaupun tidak ada, meskipun itu menjadi strategi nasional, dimasukkan dalam rancangan pembangunan, artinya pemerintah itu betul-betul mau bahwa ini adalah strategi nasional yang harus dikembangkan di seluruh Indonesia. Kalaupun tidak ada, tidak berhasil itu artinya harus ada kendala-kendala juga yang harus dipertimbangkan, yaitu komitmen dan kontribusi pemerintah di daerah. Jadi kalau kontribusinya maksudnya orang-orang petugas kesehatan di tingkat provinsi itu sangat rendah, artinya tidak mengabaikan bahwa berapa capaian yang harus dalam 1 tahun, bagaimana mengcover itu orang-orang yang beresiko, men-screening orang-orang yang beresiko, bagaimana mengingatkan orang-orang yang sudah terdeteksi, sudah masuk patogenesis ini, bisa didampingi ya sehingga nanti dia betul-betul dia sembuh total ya. Kalau memang tidak ada komitmen itu tidak mudah untuk mencapai strategi nasional tersebut ya. Kemudian masih ada populasi tidak terjangkau wilayah Indonesia Timur ya, penjara, pendatang di kota besar dan populasi dengan risiko tinggi. Inilah yang harus menjadi target sasaran dari bagaimana penanggulangan penyakit TB ini. Kemudian peningkatan jumlah jaringan laboratorium untuk biakan dan uji kepekaan di Pulau Lain selain Jawa dan ECRI ya. Kemudian pengenalan metode diagnostik baru dan integrasi ke dalam sistem, kemudian pengembangan aktivitas kolaboratif mengenai TB untuk mencakup provinsi lain, kemudian mencegah habisnya obat lini pertama dan lini kedua. Itu yang masalah TB, panjang sekali ya sampai 20-an slide-nya. Nah, sekarang saya ada di sini prevalensi HIV/AIDS, meskipun ini bukan penyakit tropikal, maksudnya masuk penyakit tropikal, penyakit infeksi,
ya, tetapi memang lebih banyak kepada negara-negara berkembang, tetapi saya akan skip, bilang waktunya sangat sedikit, sedangkan masih banyak filenya, karena ini adalah bukan cuma penyakit di daerah tropis ya, tetapi ini negara berkembang pun, negara-negara di belahan barat pun masih banyak ya, meskipun ini saya masukkan pertama mengambil waktu. Tapi silahkan dibaca nantinya sebagai bahan dasar perkuliahan ya tentang nomor 2 ini prevalensi HIV. Jadi saya skip langsung ke kasus nomor 3 yaitu 3 kusta. Ya, harusnya 3 di sini. 3 pneumonia, prevalensi pneumonia ya. Jadi saya skip ya nomor 2 ya. Saya langsung ke prevalensi pneumonia. Jadi penyakit-penyakit infeksi juga adalah penyakit pneumonia, merupakan penyebab dari 16 kematian balita, yaitu 16% ya, sekitar 920. Bayangkan 920.136. Dari situ kematian itu pada balita sekitar 16%. Berapa kira-kira? Dari 16% itu 920, 136. Ada yang tahu? Siapa kira-kira? 926.000. Ada sekitar 16%. Berapa? Coba dihitung. Imam Mufi, mana? 16% dari 950 berapa? 920, 136. Berapa? Cepat. Masa tidak tahu? Daripada tunduk-tunduk saja kalian di situ, saya cuap-cuap di sini baru tidak ada yang mendengar. 1472221, Bu. Jadi artinya berapa? Coba dibaca. Saya kan sudah ajarkan tadi bagaimana membacanya ini. Kalau dari 16% itu sekitar berapa orang penderita pneumonia pada anak pada tahun 2015. Coba diartikan dulu. Kematian. Dari 920, 136, terdapat 147.221 kematian pada tahun 2015 pada anak yang menderita pneumonia. Ya, baik. Ya, coba didengarkan yang lainnya ya, siapa tahu ada lagi yang tidak tahu bagaimana cara membaca, mengartikan ya kalau membaca tentang prevalensi ya, prevalensi rate, kemudian incidence rate dengan distribusi dan angka-angka term-term terhadap artinya arti-arti terhadap term itu artinya singkatan ataupun kosakata yang berhubungan dengan topik yang kita bahas sekarang adalah epidemiologi. Kemudian pneumonia menjadi ada sekitar 100 berapa tadi Mufi? 147.221. 147 ya. Jadi bayangkan dari 920 ada sekitar 100 lebih kematian juga ya. Kematian balita ya. Kemudian pneumonia menyerang segala umur di semua wilayah termasuk Indonesia yang terbanyak di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Fact sheet-nya itu tahun 2016. Kalau mau membaca ini fact sheet ada di WHO. Silahkan WHO Indonesia Representative Office. Jadi kalau kita mau tahu kejadian penyakit prevalensi, insidensnya, case fatality-nya, mortality-nya, morbidity-nya setiap penyakit, semua penyakit yang ada, baik penyakit tropis maupun penyakit-penyakit katastrofik, silahkan buka fact sheet setiap tahun di WHO ya. Kemudian prevalensi pneumonia juga populasi yang rentan adalah anak-anak ya, yang rentan itu adalah anak-anak kurang 2 tahun atau lebih dari 65 tahun yang punya masalah kesehatan, malnutrisi dan gangguan imunologi. Yang paling umumnya itu yang mudah terkena adalah kurang 2 tahun. Saya ingat dulu waktu saya di Jepang itu anak yang paling banyak terkena pneumonia ya. Kemudian ini adalah tabel presentasi kasus pneumonia di Indonesia pada tahun 2016 ya, kita berada di Sulawesi Selatan sekitar 3,7% perkiraan kasus ya.
perkiraan kasusnya sekitar 3,7%, hampir 3,8%. Kemudian cakupan pneumonia pada balita di Indonesia tahun 2008 sampai 2016, artinya dari sekian sampai 2016 itu sekitar 65 hanya mencapai 65, masih ada 40-an ya yang belum, atau 35 yang belum tercapai orang yang beresiko ya. Artinya orang di sini cakupan penemuan, artinya orang yang sudah dideteksi baik di screening maupun sudah dinyatakan dia sudah positif pneumonia ya, maupun yang masih dianggap abu-abu, masih dalam tahap screening, memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, itu masuk ke sini cakupan penemuan pneumonia pada balita di Indonesia, baik yang terkonfirmasi pneumonia maupun yang masih sebatas screening. Itu yang disebut dengan cakupan penemuan penyakit tertentu ya, kalau dalam istilah epidemiologi. Kemudian capaian, angka cakupan penemuan belum maksimal sampai pada tahun 2014. Akan tetapi terjadi peningkatan penemuan kasus pada tahun 2015 karena perubahan angka kasus, peningkatan dan kelengkapan pelaporan, pemeriksaan dan penata laksanaan pneumonia melalui NTBS, kemudian sosialisasi penata laksanaan belum merata. Angka cakupan di tahun 2014 belum sampai maksimal, tetapi angkanya itu 2015 itu semakin meningkat karena masih ada nih parameternya, ada nih alat screeningnya, ada nih pemeriksaannya sudah ada nih wahananya. Dulu itu orang yang terkena pneumonia, orang misalnya mau lari kemana? Maksudnya kalau ada anak sudah ada nih parameternya di dalam buku PIN-nya ya, buku growchartnya anak-anak ya, khususnya anak-anak ada namanya buku PIN. Buku sejak masih dalam kandungan sampai usia 2 tahun itu sudah bisa dikontrol ya. Jadi perubahan angka kasus capaian atau cakupan di tahun 2015 itu meningkat karena semakin bagus cara pencatatan cara pendeteksian ya. Deteksi dini, screening itu sudah mulai digalakkan ya, sehingga yang tadinya dianggap bahwa masih sekitar sekian angka kejadiannya masih rendah, tetapi giliran bagus sistem pencatatan penata laksanaan pneumonia melalui NTBS, manajemen terpadu balita sehat, itu sudah kelihatan tiba-tiba meningkat dan akhirnya pemerintah menyatakan bahwa ternyata selama ini banyak sekali orang-orang yang beresiko terkena pneumonia khususnya pada anak ya, karena sudah diikuti nih sejak awal ya, diikuti sejak awal sampai usia 2 tahun. Nanti anak-anak di sini yang angkatan 2021 ya, angkatan 2021 ya, sudah bisa melihat nanti anak-anak yang bagaimana yang beresiko terkena pneumonia. Itu bisa dilihat dari buku PIN-nya di puskesmas, itu namanya buku PIN bagi bayi yang baru lahir ya, baik belum lahir masih dalam kandungan, ibunya melakukan pemeriksaan ya, sejak pertama melakukan pemeriksaan sampai kelahiran, sampai usia anak itu 2 tahun itu dimonitor, sehingga kelihatan di situ anak yang terdeteksi baik bergejala maupun yang sudah terkonfirmasi terkena pneumonia. Akhirnya angka kejadian itu semakin lama semakin meningkat. Kemudian sosialisasi penata laksanaan belum merata capaiannya ya. Kemudian mortalitas ya. Angka kematian balita akibat pneumonia sebesar 11%, sedangkan pada tahun sebesar naik ke 16%. Karena semakin bagus pendataan ya. Dulu kalau ada orang yang meninggal tidak terlaporkan apa penyebab penyakitnya, kita tidak tahu ya. Sekarang pelaporan semakin cepat, 24 jam sejak kematian diumumkan, bukan diumumkan ya, artinya disampaikan bahwa pihak puskesmas sudah bisa tahu pelaporannya bahwa orang yang meninggal penyebabnya begini ya. Itulah kekurangannya kita di Indonesia, belum terlalu familiar namanya sertifikat kematian. Kalau di luar negeri itu kalau orang meninggal ada sertifikat kematiannya. Atau kalau di Indonesia saya belum update ya, apakah orang-orang tertentu yang membutuhkan saja, tetapi di setiap kematian yang terjadi di layanan kesehatan
baik di layanan kesehatan maupun tidak. Kalau di luar negeri ya, setahu saya itu semua ada sertifikatnya. Jadi kita tahu bahwa penyebab penyakit ini apa, ya penyebab. Jadi kita sudah bisa tahu menelusuri orang-orang yang bidang epidemiologi atau orang yang berkecimpung di bidang kesehatan, mau mengetahui case fatality rate dari kematian suatu kejadian penyakit, dia bisa cepat lebih tahu. Kalau kita kan di Indonesia tidak tahu. Kalau orang meninggal mana ada, paling dilaporkan di RT, di RW, kelurahan bahwa dia meninggal untuk diurus kematiannya ya, pemakamannya. Tetapi belum pernah, jarang sekali saya lihat ya, belum pernah orang terlaporkan bahwa dia meninggal karena ini. Walaupun ada terlaporkan di kelurahan itu hanya misalnya ada orang yang mau mengklaim pensiunannya, ada yang mau mengklaim warisannya, tetapi secara entah mungkin ya, mungkin saya salah juga, tapi selama ini saya belum melihat sertifikat kematian pada seseorang. Atau ada yang punya pengalaman di sini sudah tahu, jadi mereka sudah bisa tahu kenapa angka kejadian kematian itu semakin tinggi ya, maksudnya bisa diketahui kalau kita melihat dari sertifikat kematian seseorang. Kemudian angka kematian pada kelompok umur 1 sampai 4 tahun sedikit lebih tinggi, yaitu 13% dibandingkan pada kelompok bayi sebesar 6%. Jadi pada umur anak ini 1 sampai 4 tahun itu 13 lebih tinggi loh. Artinya anak ini sudah terekspos. Bisa terekspos dari ibunya sendiri, ya, bisa terekspos dari ayah, mesti keluarganya sendiri, ya. Biasa kalau di kampung-kampung itu banyak sekali kalau kita tidak tahu, merokok orang tuanya, second hand smoking ibunya, ya, orang-orang yang pendidikannya sangat rendah, ya, dia nggak tahu bahwa beresiko. Terus anak yang dibiarkan, maksudnya pola asuhnya yang sangat kurang, kemudian mungkin juga ada riwayatnya misalnya BBLR, maksudnya BBLR, kemudian prematur, ya, BBLR belum tentu prematur ya, maksudnya apa ya, maksudnya ada riwayat-riwayat penyakit anak tersebut ditambah dengan paparan resiko yang setelah dia lahir, akhirnya mudah sekali terkena penyakit ya. Kalau mungkin orang yang berpendidikan tinggi, dia sudah tahu, dia sudah aware bahwa anak yang beresiko tinggi yang dilahirkan misalnya dengan kondisi prematur, BBLR ataupun penyakit bawaan lahir itu sudah bisa dilindungi, dihindari. Tapi kalau bagaimana orang yang tidak berpendidikan, makanya penyakit-penyakit infeksi, penyakit-penyakit yang terjadi di Indonesia lebih banyak karena tingkat pengetahuan yang sangat kurang. Dan itu misalnya kalau kita perbandingkan rasio jumlah penderita kematian akibat apapun penyakit lebih tinggi di rural, di pedesaan dibandingkan di kota, ya. Kemudian kusta, ya, nomor 4. Penyakit kusta atau lepra atau penyakit Hansen merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh mikrobakterium lepra yang dapat mempengaruhi kulit, saraf tepi mukosa, saluran pernafasan atas dan mata. Jumlah yang dilaporkan dari 38 negara di semua regional WHO ada 176 kasus di akhir tahun 2015 atau sekitar 18% per 10.000 populasi. Banyaknya dengan kasus baru, kasus baru adalah insiden 211,973 atau 21% per 10.000 populasi pada tahun 2017. Kusta, ya. Saya ingat saya sampaikan lagi. Kusta itu coba kita lihat, ya. Saya mau jelaskan di sini. Ada orang Sopen di sini? Saya mau tanya dulu. Ada orang Sopen di sini? Apa hubungannya kusta dengan orang Sopen? Ada orang Sopen tidak? Angkat tangan dulu. Siapa yang kasih gini saja? Atau ada orang Sidrap di sini? Yang tetanggaan orang Sopeng. Ada? Masa sih tidak ada salah satunya? Ada enggak? Ada tidak? Ih, pada bisu semua, enggak ada yang mau Nah, di sini saya mau jelaskan apa sih hubungannya dengan MAP ini, sebarannya ya, distribusinya dari penyakit ini. Jadi jangan salah ya anak-anak ya, jangan sampai di kusta itu jangan sampai bahwa kita itu sudah tereliminasi nih kusta di Indonesia. Jangan salah sekali. Semakin banyak ya, semakin banyak dan tidak terdeteksi dan tidak datang melapor dan itu menular loh. Itu maksudnya penyakit infeksi yang sangat menular dan mudah ya.
Jadi biasakanlah, maksudnya apa ya, bagaimana mudah beridentifikasi. Jangan sampai Anda melihat ini penyakit ini sudah dulu memang mungkin tahun 1990 itu sudah tereliminasi, artinya sudah tercover. Nah, apa tadi hubungannya saya tanya orang Sopeng? Ini kalau di sini angka kejadian peta eliminasi kusta dan provinsi di Indonesia pada tahun 2015 dan 2016 belum eliminasi yang merah ya. Coba lihat ini di Sulawesi Selatan ya, di Pulau Sulawesi. Semua ini sudah terbahas dan limanya kan di Indonesia bagian timur, mulai daripada Sulawesi Selatan sampai di Papua Irian Jaya. Ya. Semua warna merah artinya belum tereliminasi. Dulu itu zamanku saya masih kecil ada perkampungan orang kusta yang biasa saya lewati antara Sopen dengan Sidrap, perbatasan orang yang mau ke Sopen. Ada perkampungan di situ, bagaimana diisolasikan orang yang penderita kusta. Dari hidup sekarang mereka sudah sembuh, ya mereka sudah sembuh, mereka sudah hidup mandiri. Dulu saya ingatku itu ada di satu wilayah yang jauh dari wilayah penduduk biasanya, yang maksudnya tidak terisolasi juga karena mereka diberikan bantuan hidup mulai daripada rumah ya, mungkin pertamanya pangannya, sandangnya mungkin mulai, kemudian ada pasarnya sendiri dan mereka digalakkan dengan berkebun sendiri, bertani sendiri, menghidupi dirinya sendiri, dan akhirnya nanti dikelola oleh pemerintah, itu diberikan dia bagaimana dia bisa mandiri, apakah melalui prakarya atau apa yang membuat supaya dia bisa menghidupi yang tidak tergantung, dan itu masih ada ya. Dan dulu itu dianggap bahwa penyakit itu adalah penyakit turunan. Padahal sebenarnya tidak, penyakit infeksi. Kalau memang sudah terinfeksi si anaknya dan kemudian dia tidak memaintain ini, kemungkinan terpicu. Jadi kemungkinan mereka sudah beranak pinak ya, sudah menganggap dia sehat, tetapi karena memang ada kan penyakit itu, saya juga tidak tahu patomekanismenya, patofisiologinya. Silahkan nanti Anda kalau memang ada Anda mengulas tentang penyakit-penyakit lepra ini, ya penyakit kusta ini, bagaimana agen penyakitnya, bersumber dari mana, virus atau agen atau bakteri, ya. Kemudian apakah dia bisa, ya, orang yang sudah dorman hidupnya, maksudnya sudah misalnya bisa dijadikan, maksudnya mempunyai riwayat kedekatan dengan anggota keluarga yang lainnya, itu dia bisa menularkan dan itu akan muncul nantinya, ya, muncul nantinya pada saat seorang kondisi imunitasnya sangat rendah. Ya, bisa saja ya, namanya penyakit TB, penyakit seperti ini bisa saja masih dorman karena kita masih sehat ya. Tetapi pada saat kita imunitasnya sudah rendah, mereka akan muncul. Dia sudah sudah kelihatan gejala-gejala tersebut. Nah, ini belum saya kurang tahu perkembangannya sekarang yang ini ya, yang saya tahunya yang ini biasa saya lewati ya. Ada, coba deh yang orang yang dekat, misalnya pernah ke daerah tersebut, daerah antara Sidrap dengan Sopeng itu wilayah perbatasannya, ada perkampungan orang yang kusta di situ, ya. Kemudian angka kejadiannya, angka prevalensi dan angka penemuan kasus baru, dan ini masih di Kota Makassar saja masih banyak, dan wilayah yang paling tinggi itu kejadiannya adalah di Puskesmas wilayah Barabaraya ya. Wilayah Barabaraya itu ada di daerah Veteran, di daerah Abu Bakar Lambogo, Petarani ya, wilayah kerja. Di situ banyak sekali penderita ya, banyak penderita dan lebih banyak juga ada di wilayah Rapokaling ya. Kenapa saya tahu? Karena mahasiswa senior kalian kalau pembacaan kasus masalah-masalah seperti ini ya, mereka mempresentasikan prevalensi kejadian penyakit infeksi juga ya. Jadi sama kalian yang belajar IKM, mereka mahasiswa bimbingan saya yang di profesi, mereka juga melaporkan bahwa dia pendataan di setiap puskesmas, dia akan melaporkan karena mereka ada pendekatan kedokteran keluarganya di sana ya. Dia berkunjung ke rumah dia selama 10 minggu. Jadi kami tahu perkembangan itu baru dari satu pihak, itu masih dari mahasiswa. Belum dari laporan dari Dinas Kesehatan. Itu yang secara resmi ya. Belum dari pihak secara berapa yang terscreening, berapa yang terobati, maksudnya terakses, tercoverage ya.
Itu yang disebut berapa yang sudah terakses layanan kesehatan, berapa yang belum, berapa yang tidak sembuh, itu semua sudah diketahui. Yang paling banyak di Kota Makassar itu di puskesmas, wilayah puskesmas Bara-Baraya, itu antara veteran, kemudian veteran Petarani, kemudian jalan apa lagi namanya tadi, Abu Bakar Lombogo dan veteran sekitarnya. Kemudian Rapokaling itu di sekitar ya di sana ujung Pandang Baru, dan jalan ya di sekitar sana saya kurang paham ya, maksudnya saya kurang ingat lagi ya. Pokoknya daerah Rapokaling dan sekitarnya. Itu prevalensi kejadian penyakit ini sangat tinggi. Padahal Indonesia loh pernah mengumumkan bahwa sudah tereliminasi ya, sudah tereliminasi penyakit tersebut, sedangkan akhirnya muncul. Ada yang tahu apa istilahnya kalau penyakit itu muncul kembali yang sudah tereliminasi? Maksudnya sudah tidak ada tiba-tiba. Bukan berarti tidak ada ya, tapi 0,0 berapa persen dibandingkan jumlah penduduk. Ada yang tahu? Penyakit yang biasa yang sudah dianggap punah, artinya punahnya itu bukan berarti habis sama sekali ya, artinya dibandingkan dengan jumlah penduduk tiba-tiba muncul kembali. Ada yang tahu? Coba. Masa sih tidak tahu? Tapi Bu, relapse, Bu. Boleh, tapi ada lagi yang lainnya yang mudah didapat. Re-emerging disease. Ya, tadi relapse boleh, tapi yang sangat terkait dengan penyakit-penyakit infeksi atau penyakit yang berhubungan dengan prevalensi penyakit adalah re-emerging disease. Kembali lagi, ya, kembali lagi. Jadi ingat itu re-emerging, namanya berarti kembali, re-emerging disease, betul. Kemudian saya sampaikan lagi di sini re-emerging. Jadi inilah gambarannya semakin naik, ya. Maksudnya stagnan di tahun 71 2016 belum ini. Saya tahu betul karena hampir tiap pembacaan kasus mahasiswa saya, mahasiswa bimbingan saya, pasti saya suruh atau paling tidak melaporkan penyakit-penyakit infeksi yang ditangani. Kemudian angka cacat tingkat kedua penderita kusta baru per 1 juta penduduk tahun 2012 sampai 2016 sekitar 5,2. Meskipun ada penurunan tapi masih sangat besar ya, di 5,27% ya. Kemudian angka prevalensi dan penemuan kasus baru, Indonesia telah mencapai status eliminasi kusta pada tahun 2000. Tadi saya jelaskan sekitar tahun 2000. Prevalensi kusta dianggap bahwa kurang dari 1%, kurang 1 per 1010 penduduk. Prevalensi kusta kurang dari 10 per 100.000 penduduk. Ya. Pada tahun 2016 dilaporkan angka kejadian baru penyakit kusta re-emerging 6,5 per 100.000. Jadi kira-kira itu 6,5 itu berapa? Penduduk dengan 84,9% kasus diantaranya adalah tipe multibasilar atau MB. Berdasarkan jenis kelamin, sekitar 62,47% berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Kenapa bisa ada yang teliti ini? Kenapa laki-laki mudah atau lebih tinggi kejadiannya dibandingkan perempuan? Apa kira-kira yang memicunya? Ya. Mungkin karena dia beraktivitas di luar, pencari nafkah, mudah terpapar dari resiko virus atau bakteri yang terkena ya. Kemungkinan ya bisa jadi, bisa tidak ya. Kemudian angka cacat tingkat 2 kusta per 1000 penduduk pada tahun 2016 ya. Coba kita lihat di Sulawesi Selatan sekitar 4,4% ya. Coba mungkin di wilayah mulai dari Indonesia bagian barat di Jogja sampai kepada Nusa Tenggara 3, paling tinggi memang di wilayah Indonesia Timur. Coba mungkin lihat di urutan Sulawesi Selatan ya, mulai daripada Sulawesi Selatan itu Kalimantan Selatan iya tinggi ya 4,4, kemudian Jawa Barat ada juga, kemudian Sulawesi Barat 4. Mulai dari sini sudah mulai dari 44. Paling rendah di situ, tapi semakin ke timur semakin tinggi, trennya semakin tinggi. Kenapa? Coba dipelajari, siapa tahu ada yang tahu nanti ya. Kenapa kira-kira di sana lebih cenderung ya
Semakin ke timur artinya semakin ke bukan kalau kita lihat wilayahnya Indonesia ya, semakin ke timur semakin angka kejadiannya semakin tinggi. Coba dilihat dari Sulawesi Selatan hanya 4 ya, 4 poin. Sedangkan dia ke Maluku Utara itu sekitar 13,49. Jauh sekali bedanya ya. Kemudian status eliminasi bila mana angka kurang 1/10.000 penduduk dari 34%, dari 34 provinsi 11 diantaranya belum tereliminasi dan 23 provinsi yang telah tereliminasi itu 67,65%. Kemudian pengendalian kusta, angka cacat tingkat 2 ya. Kan orang cacat kan kalau ini terkena kusta. Pengendalian kusta hampir sama dengan deteksi dini. Ya, harus deteksi dini. Angka cacat tingkat 2 pada tahun 2016 yaitu 5,27% per 1 juta penduduk dibanding tahun sebelumnya hanya sekitar 6,60. Artinya angka cacat ini semakin berkurang ya dibandingkan tahun 2016 per 1 juta penduduk. Kemudian angka cacat tingkat 2 kusta per 1 juta penduduk berdasarkan provinsi ya, per provinsi, jadi berdasarkan provinsi ini semakin ke timur juga semakin tinggi ya. Jadi coba dilihat angka kecacatan yang muncul ya, karena kan kasihan kalau terkena itu biasanya akan hilang semua anggota-anggota badannya ya, maksudnya bukan anggota badannya, maksudnya yang lebih riskan itu tangan ya. Kemudian proporsi kusta MB dan proporsi kusta pada anak tahun 12 sampai 2016. Kalau proporsi kusta MB-nya itu yang biru, kemudian yang hitam itu proporsi kusta pada anak itu 2016. Anak itu semakin meningkat, kemudian MB juga semakin meningkat ya. Maaf, turun sedikit, tidak signifikan penurunannya. Kemudian indikator lain, proporsi kusta MB dan proporsi pada anak 0 sampai 4 tahun di antara penderita baru yang memperlihatkan sumber utama dan tingkat penularan di masyarakat. Bayangkan Ki. Kemudian ada yang bertanya sampai di sini sebelum ini sudah hampir selesai. Masih banyak sebenarnya contoh nanti anak-anak baca. Saya akan share setelah selesai semua kuliah saya karena hari Jumat masih ada kelanjutan dari tingkat pencegahan penyakit-penyakit tropis. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Saya izin dulu ya ke toilet. Apakah mengerti tadi apa yang saya jelaskan? Apakah saya terlalu cepat? Apakah ada yang kurang dimengerti? Bagaimana cara ininya? Silakan. Sebelum saya masuk diare, sebenarnya ini masih banyak ya. Cuma waktu yang yang sangat sedikit, hanya sampai 9.20. Sedangkan ini ada sampai 8 contoh ya. Nanti silakan anak-anak baca sendiri untuk materi karena lumayan banyak juga soalnya. Jadi silahkan nanti dibaca di soal. Saya tidak, artinya walaupun soalnya saya tidak akan melenceng, hampir sama ya, maksudnya saya tidak membuat soal maksudnya sama persis yang ada slide, tapi polanya sama, kasusnya hampir sama ya. Jadi silahkan nanti ini ada gambaran, kemudian ada referensi saya kalau ada, tapi bisa Anda membaca nanti di Kementerian Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan ataupun WHO, buku-buku yang saya ini yang saya rujuk, kemudian Kementerian Kesehatan atau WHO itu banyak sekali. Jadi saya akan mengembangkan kasus berdasarkan dari slide saya ya, tapi tidak sama persis ya. Jangan sampai bahwa Ibu Juli bilang sama yang dia tidak. Artinya apa yang saya jelaskan, saya gambarkan, saya akan membuat satu kasus similar ya, hampir sama tetapi tidak sama.
Ya, kemudian kita lanjut ke diare ya. Masih penyakit diare ini masih banyak sekali penyakit ini ya karena perilaku tidak sehat. Penyakit endemis dan potensi kejadian luar biasa, KLB, dan menimbulkan kematian. Masih banyak loh kematian luar biasa di masyarakat hanya karena penyakit diare ya, khususnya pada anak-anak dan bisa menimbulkan kematian. Dan itu kadang-kadang ada penyakit KLB karena perilaku hidup sehat orang yang sangat-sangat kurang ya. Kemudian tabel rekapitulasi KLB diare pada tahun 2016 itu terjadi di NTT ya. Case fatality rate-nya sangat tinggi di NTT ini sekitar 2,80. Bayangkan banyak kematiannya 3. Kemudian Jawa Tengah, Purworejo 3. Orang menganggap enteng ini bahwa penyakit yang berlangsung misalnya frekuensi tiba-tiba meningkat frekuensi kejadian buang air besarnya lebih dari 3 kali dan bersifat encer, kemudian menimbulkan nyeri perut, biasanya pertama-tama hanya nyeri perut, kemudian ke demam atau tiba-tiba hilang kesadarannya atau apa, tetapi ternyata hal ini bisa menimbulkan kejadian luar biasa ya. Jawa Tengah pernah ada juga pada tahun 2016 ya, pada data tahun 2016 itu menimbulkan kematian sekitar 3. Sumatera Utara ada kejadiannya tapi tidak ada CFR-nya ya. Kemudian rekapitulasi diare. Ingat Ki anak-anak ya bahwa tadi saya jelaskan kalau kembali Ki jeli di sini status eliminasi. Bila ini status kusta ya, bila angka kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Ya, ingat itu status eliminasi, semua penyakit itu tidak sama. Ya, status eliminasi dan ketentuan bahwa penyakit itu, misalnya kusta itu bisa dijadikan bawah KLB. Ya, nanti saya jelaskan di sini sebelum saya tutup, bagaimana yang disebut dengan KLB, kejadian luar biasa. Kenapa kira-kira penyakit itu dikatakan KLB? Tadi saya jelaskan, tadi temannya bilang apa itu re-emerging disease, ya, yang kusta, re-emerging, kasus yang sudah pernah ada, yang sudah pernah meledak, tiba-tiba sudah tereliminasi. Artinya tereliminasi itu ada kejadian kurang dari 1, ada kejadian tetapi kurang dari 1, ya, kurang artinya masih ada di masyarakat. Kalau dibandingkan kurang dari 1 per dibandingkan 10.000 penduduk, artinya tidak lebih dari 1, pokoknya kurang dari 1. Jadi kalau lebih dari 1 berarti itu sudah merupakan sudah penyakit, maksudnya sudah ada kembali muncul, bahwa dianggap bahwa muncul lagi. Tapi kalau dia sudah tereliminasi berarti kurang dari 1% ya per 10.000 penduduk. Bisa dimengerti sampai di sini? Begitupun kepada diare ya. Angka kematian CFR, jadi kematian, angka kejadian, dan eliminasi itu setiap penyakit berbeda-beda. Ya, ingat Ki, ke eliminasi, case fatality rate-nya, semua dan kejadian luar biasanya itu semua penyakit berbeda-beda. Ada patokannya. Tadi kalau kusta kurang dari 1 berarti tereliminasi. Ya, kalau lebih dari 1 berarti sudah muncul kembali re-emerging. Kemudian kalau diare, angka kematian CFR-nya saat KLB diare diharapkan kurang dari 1%. Jadi kalau diare itu dia tidak dianggap sebagai kejadian luar biasa kalau kurang di 1% dibagi dengan jumlah penduduknya. Ingat kayak itu ya. Terlihat masih cukup tinggi bila mana lebih dari 1% kejadian kecuali 1% ya, ingat itu catatannya. Kemudian target cakupan pelayanan penderita diare yang datang ke layanan dan kader kesehatan adalah 10% dari jumlah penderita diare. Insiden diare dikali jumlah penduduk di satu wilayah kerja dalam 1 tahun. Jadi target cakupan pelayanan penderita diare yang datang ke layanan dan kader kesehatan adalah 10%. Target cakupannya kalau tercapai itu lebih dari 10% dan dibagi dengan jumlah penduduk berarti itu sudah tercapai ya. Kemudian insiden diare dari hasil survei morbiditas pada tahun 2014 yaitu 270 per 1.000 penduduk. Banyaknya pada tahun 2014 ini banyak kejadian diare. Maka diperkirakan jumlah penderita diare di fasilitas kesehatan pada tahun 2016 sebanyak 6.897.463. Sedangkan jumlah yang ditangani di Vaskes hanya 3 juta.
Jadi belum tentu orang yang terkena diare itu datang ke puskesmas, merasa mungkin dia bilang saya sudah bisa tangani. Nanti kalau ada tanda-tanda yang semakin khawatirkan, dia baru ke puskesmas. Terlambat mendapatkan pertolongan, ya, terlambat akses pelayanan kesehatan, apa yang ditimbulkan adalah kematian, ya. Kemudian ini adalah rekapitulasi dari 2016, ya, jumlah provinsi yang terkena maksudnya kejadian, tapi tidak ada provinsinya, ya. Di sini sekitar 15 provinsi, tapi dari tahun ke tahun semakin menunjukkan penurunan, meskipun itu masih fluktuatif, ya. Fluktuatif artinya kadang tinggi, kadang rendah. Itu yang disebut dengan fluktuatif, ya. Kematian, kemudian case fatality rate-nya juga masih sangat tinggi. Tahun 2016 itu sekitar 3, ya. Jumlah provinsi yang terdeteksi tadi, yang ini, ya, yang ini masih ada 3. Kemudian yang ini masih ada kejadiannya 3,4. Lowbat baterai. Kemudian penyakit yang dapat, saya kira sudah cukup, ya, karena ini untuk topik untuk tahun harusnya saya bahas ini hari. Ya, nantilah ini, ya, dibaca saja. Saya pikir cukup sampai di sini. Kalau saya tidak tersalah jadwalnya 9.16. Kalau saya sambung ini kayaknya tidak cukup waktunya. Jadi mohon maaf kalau tidak sampai materinya, karena memang banyak materinya, ya. Jadi saya akan sambung hari Jumat. Silahkan anak-anak nanti disambung ini. Sebenarnya penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi itu ada juga masuk dalam hari ini. Jadi silahkan anak-anak nanti baca pada hari Jumat. Nanti saya akan share setelah selesai materinya semua, saya akan share materi saya ini. Demikian, mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Halo, halo. Kenapa diam semua? Ada yang mau bertanya? Atau saya terlalu cepat, atau kurang mengerti? Nggak ada, ya? Oke, baik kalau begitu. Silahkan di absen, ya, maksudnya absen. Saya kira cukup kuliah saya untuk hari ini, ya, karena kira-kira 5 menit lagi akan berakhir. Lebih cepat, karena masih ada sebenarnya materi saya, penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi, tapi saya akan sambung nanti pada hari Jumat, insya Allah. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, ya. Tapi, Dok, terima kasih banyak, Dok. Si